Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Cerita rakyat yang berjudul Ande-Ande Lumut merupakan dongeng anak yang cukup banyak dicari oleh anak-anak di seluruh Nusantara. Oleh karena itu kali ini kakak akan menceritakan tentang Ande-Ande Lumut. Adik-adik tercinta, langsung saja ke cerita dongeng Ande-Ande Lumut. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kahuripan. Namun, untuk mencegah perang persaudaraan, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Suatu hari sebelum Raja Erlangga meninggal, ia berpesan untuk menyatukan kembali kedua kerajaan tersebut. Akhirnya, kedua kerajaan tersebut bersepakat untuk menyatukan kedua kerajaan, dengan cara menikahkan pangeran dari Kerajaan Jenggala, yaitu Raden Panji Asmara Bangun, dengan putri cantik Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun, keputusan untuk menikahkan Pangeran Raden Panji Asmara Bangun dengan Putri Sekartaji ditentang oleh ibu tiri Putri Sekartaji. Karena istri kedua dari Kerajaan Kediri menginginkan putri kandungnya sendiri yang menjadi Ratu Jenggala. Akhirnya, ia merencanakan untuk menculik dan menyembunyikan Putri Sekartaji dan ibu kandungnya. Suatu hari, Raden Panji datang ke Kerajaan Kediri untuk menikah dengan Dewi Sekartaji. Namun, Putri Sekartaji sudah menghilang. Mengetahui hal itu, Pangeran Panji sangat kecewa. Namun, ibu tiri Putri Sekartaji membujuknya untuk tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Putri Sekartaji digantikan dengan putri kandungnya Intan Sari. Namun, Pangeran langsung menolak usulan tersebut. Karena sangat kecewa, Pangeran Panji memutuskan untuk mencari Putri Sekar dan ibunya. Ia akhirnya mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Suatu hari, ia menolong seorang nenek yang sedang kesusahan yang bernama Mbok Randa. Akhirnya, Mbok Randa mengangkatnya sebagai anak angkat dan tinggal di rumah Mbok Randa. Suatu hari, Ande-Ande Lumut meminta ibu angkatnya untuk mengumumkan bahwa ia sedang mencari calon istri. Banyak gadis-gadis desa di sekitar desa dadapan untuk bertemu dan melamar Ande-Ande Lumut. Namun, tidak seorang pun yang ia terima untuk dijadikan istrinya. Sementara itu, Putri Sekar dan ibunya Chandra Wulan berhasil membebaskan diri dari sekapan ibu tirinya. Mereka pun mengirimkan pesan melalui burung merpati untuk disampai kepada raja dari Kerajaan Kediri. Mengetahui bahwa Putri Sekar dan ibunya mengirimkan surat, Intan Sari dan ibunya segera melarikan diri. Putri Sekar sangat senang dan berniat untuk bertemu dengan Pangeran Panji. Namun, ia pun kecewa karena Pangeran Panji sudah pergi berkelana. Ia pun memutuskan untuk berkelana juga untuk mencari Pangeran Panji. Suatu hari, ketika Putri Sekar tiba di rumah seorang janda yang mempunyai 3 anak gadis cantik. Nama ketiga anak janda tersebut adalah Kelenting Merah, Kelenting Biru, dan Kelenting Ijo. Akhirnya, Putri Sekar pun mengganti namanya menjadi Kelenting Kuning. Mendengar berita yang bersumber dan desa dadapan kabar itu menyebutkan jika Mbok Randa mempunyai anak angkat, seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya, Ande-Ande Lumut namanya. Ketampanan Ande-Ande Lumut sangat terkenal menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak gadis yang datang ke desa dadapan untuk melamar anak angkat Mbok Randa itu. Kabar tentang Ande-Ande Lumut sedang mencari istri terdengar ke 4 gadis cantik tersebut. Akhirnya, janda tersebut menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui Ande-Ande Lumut. Suatu hari, mereka segera berangkat. Namun, mereka hanya pergi bertiga karena Kelenting Kuning mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai. Mereka bertiga saling mendahului agar terpilih oleh Ande-Ande Lumut. Namun, di tengah perjalanan mereka sangat kebingungan karena harus menyeberangi sungai. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba, muncullah pemuda bernama Yuyu Kakang. Ia menawarkan untuk mengantarkan mereka menyeberang. Tapi, Yuyu Kakang mengajukan satu syarat. Jika sudah menyeberangkan kalian, maka perbolehkan aku untuk mencium kalian bertiga. Pada awalnya mereka menolak. Namun, karena itu jalan satu-satunya mereka pun terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Sesampainya di rumah Mbok Randa, mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu. Melihat kedatangan ketiga gadis cantik tersebut,
ia segera memanggil Ande-Ande Lumut. Namun, Ande-Ande Lumut langsung menolak ketiga gadis tersebut. Sementara itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Kleting Kuning pun juga berniat datang ke desa Dadapan untuk bertemu dengan Ande-Ande Lumut. Keinginan itu disampaikannya kepada ibu angkatnya. Kleting Kuning berangkat menyusul ketiga kleting lainnya. Tibalah ia di tepi sungai. Ia pun merasa kebingungan untuk menyeberang. Namun, lagi-lagi Yuyu Kangkang datang menawarkan bantuannya. Sama seperti ketiga kelenting setelah diseberangkan Kleting Kuning harus bersedia untuk dicium. Kleting Kuning pun segera naik ke punggung Yuyu Kangkang. Setelah mereka tiba di seberang, Kleting Kuning langsung membuka kotoran ayam yang dibungkus daun pisang. Ia mengoleskannya pada kedua pipinya. Yuyu Kangkang kemudian menagih janji. Kleting Kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam. Yuyu Kangkang pun marah dan menyuruhnya segera pergi. Ande-Ande Lumut menolak ketiga kelenting karena telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Tiba-tiba, Ande-Ande Lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan Kleting Kuning. Mbok Randa sangat heran melihat sikap anak angkatnya. Banyak gadis-gadis cantik yang datang untuk melamarnya. Namun, ia tolak dengan berbagai alasan. Tapi, melihat Kleting Kuning yang berpakaian sangat kumal dan badannya yang sangat bau malah disambut dengan wajah bahagia dan berseri-seri. Akhirnya, Mbok Randa pun terdiam, ia mengikuti Ande-Ande Lumut menemui gadis itu. Sementara, Kleting Kuning terkejut sekali melihat Ande-Ande Lumut adalah tunangannya, Raden Panji Asmara Bangun. Akhirnya, di depan semua orang, Kleting Kuning langsung mengubah diri menjadi Putri Sekartaji. Semua orang sangat terkejut melihat sosoknya yang sangat cantik. Ketiga kakak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama itu mereka perlakukan dengan tidak baik itu ternyata Putri Sekartaji. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh Ande-Ande Lumut yang membuka dirinya, yang tidak lain adalah Pangeran Raden Panji. Kedua sejoli tersebut sangat bahagia karena dapat bertemu kembali. Akhirnya, Raden Panji langsung membawa Putri Sekar dan ibu angkatnya Mbok Randa ke kerajaan Jenggala. Mereka pun segera melangsungkan pernikahan. Akhirnya kerajaan Kediri dan kerajaan Jenggala dapat bersatu kembali. Demikian cerita tentang Ande-Ande Lumut. Untuk adik-adik kakak ingatkan untuk mendukung channel ini dengan memencet tombol subscribe supaya channel ini berkembang dan adik-adik tidak ketinggalan cerita selanjutnya dari kakak. Pesan moral dari legenda cerita rakyat Ande-Ande Lumut adalah anak yang berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di kemudian hari. Sedangkan anak yang berbuat buruk akan mendapatkan kesedihan di masa yang akan datang. Sekian dari kakak dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.